Halo teman-teman, perkenalkan saya Jeff Purba, kelas 10A dari SMA Santo Thomas 4 Binjai. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru yang bekerja di salah satu sekolah dari Yayasan Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Nah, kali ini saya akan mewawancarai guru tersebut mengenai kurikulum merdeka yang pada saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Silahkan simak video berikut. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Juli. Saya siswa dari SMA Santo Thomas 4 Binjai, mempunyai tugas mengenai penelitian sosial dari mata pelajaran sosiologi. Oke. Nah, saya di sini ingin mewawancarai Miss mengenai kurikulum merdeka, mengingat di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar, Miss? Silahkan. Nah, sebelum saya mulai wawancara, bolehkah saya bertanya mengenai identitas Miss? Identitas? Iya, boleh, silahkan. Nah, kalau boleh tahu siapa nama Miss dan mengajar di mana? Oh, nama saya Vanessa Sihaan. Saya mengajar di sekolah SMA RK Dilmuni Rizky. Oke, Miss sudah berapa lama mengajar di sekolah itu? Kalau mengajar di sekolah itu kurang lebih 1 tahun, tapi saya juga pernah mengajar bimbel kurang lebih 1 tahun. Dari kalau di total itu saya sudah mengajar 2 tahun. Kira-kira seperti itu. Saya akan langsung ke pertanyaan intinya. Oke. Miss, saya penasaran nih dengan kurikulum merdeka, Ya. karena di sekolah saya sudah menerapkan dan saya sedikit bingung dengan konsepnya. Nah, apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal supaya peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep dan juga pengembangan kompetensi. Nah, secara singkat itu artinya kalau dalam kurikulum merdeka ini memusatkan materi, bukan bagaimana materi itu sampai selesai, tetapi materi itu dipahami dengan cara belajar yang menarik, dengan konten-konten yang menarik supaya siswa waktunya banyak untuk memahami pembelajaran materi. Seperti itu. Nah, Miss, apa sih yang perlu kami siapkan sebagai siswa dalam kurikulum merdeka ini? Yang perlu disiapkan sebagai siswa yaitu yang pertama, pemahaman kamu tentang kurikulum merdeka. Nah, dari mana kamu tahu? Silahkan kamu search di Google. Minimal kamu tahu dulu apa bedanya dengan kurikulum yang kemarin supaya kamu tahu akan melakukan apa. Kemudian kalau saran saya sebagai pendidik, siapkan mental. Mental apa? Kamu di dalam kurikulum merdeka ini diminta supaya lebih kreatif, karena guru nantinya hanya akan sebagai fasilitator. Jadi kamu yang harus lebih aktif seperti itu. Jadi harus ada mental. Berarti dalam kurikulum merdeka ini siswa harus betul lebih aktif ya, Miss. That's right. Miss, apa ada perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 13, kurikulum yang sebelumnya? Ada beberapa, tapi salah satunya adalah kalau menurut saya sebagai pengajar yang mengajar kurikulum merdeka, kalau K13 itu lebih memusatkan kepada ketercapaian materi sampai selesai. Nah, tetapi kalau dalam kurikulum merdeka itu tidak menekankan ketercapaian, tetapi kemampuan peserta didik dalam memahami seluruh materi. Selain itu dalam dalam kurikulum merdeka juga terdapat yang namanya proyek penguatan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan itu tidak terdapat di K13. Nah, Miss, kan di kurikulum sebelumnya ada penjurusan nih. Kalau di kurikulum merdeka, apakah masih ada penjurusan? Kurikulum merdeka tidak ada penjurusan. Seperti tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 itu masih ada, tapi untuk kelas 10 tidak ada lagi. Yang ada itu hanya 10A dan kelas 10B seperti itu. Miss, apa sih dampaknya kurikulum merdeka ini bagi kita siswa dan juga guru? Baik, kita bahas satu-satu.
itu dampaknya bagi siswa, dampak baiknya itu adalah siswa menjadi jauh lebih kreatif itu karena adanya proyek, di mana siswa diharapkan untuk satu proyek dan siswa yang lebih aktif. Kemudian kalau dampak kreatifnya, ketika siswa tidak mampu memahami apa itu guru kita, sehingga dia menjadi malas atau mungkin merasa menjadi depresi. Nah, kalau untuk guru, dampak positifnya yaitu guru jadi semakin melek teknologi. Karena kurikulum mereka ini meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Nah, dampak negatifnya bersama, kalau guru tidak mampu menerapkan kurikulum merdeka ini, maka siswa-siswanya pun tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, Miss, bagaimana sih pentingnya kurikulum merdeka ini pada masa yang akan datang? Pentingnya kurikulum merdeka bagi masa yang akan datang, menurut saya ya, kalau seluruh Indonesia dari peserta didik, termasuk sekolah kamu dan sekolah tempat saya mengajar, menerapkan kurikulum merdeka ini, pastinya memunculkan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, berhubung kurikulum merdeka ini menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila, artinya dalam pembelajaran pun siswa-siswi menerapkan butir-butir Pancasila, termasuk seperti berkebinekaan, kemudian wawasan global dan lain sebagainya. Artinya akan muncul jiwa-jiwa yang nasionalis, yang cinta tanah air seperti itu, sehingga nantinya siswa-siswi Indonesia memiliki daya saing. Saya harap seperti itu. Miss, sebagai pertanyaan terakhir nih, Oke. bagaimana sih harapan Miss sebagai pengajar mengenai kemajuan pendidikan di Indonesia? Harapan saya sebagai pengajar yaitu saya harap supaya pendidikan kita semakin maju, karena seperti yang kita ketahui, tombak kemajuan suatu negara itu ada terletak di pendidikan. Nah, kalau pendidikannya maju, negaranya juga akan maju. Seperti itu. Jadi saya harap pemerintah juga semakin melek terhadap apa yang terjadi di lapangan, termasuk dari segi sarana prasarana, kemudian kesejahteraan pendidik dan lain sebagainya, supaya pendidikan kita semakin maju. Baik, Miss, setelah beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab, nah saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga harapan kita tentang kemajuan pendidikan di Indonesia ini dapat tercapai. Terima kasih dan selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Nah, demikianlah tadi video wawancara mengenai kurikulum merdeka yang sudah mulai diterapkan di negara kita di Indonesia. Semoga pendidikan di negara kita ini semakin berkembang dan siswa-siswinya semakin aktif dan memiliki daya saing yang kuat. Terima kasih dan sampai jumpa.